Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlina afwalil mudahibin maulaya salli wa sallim ala al-habibika khairi khalqi kullihim. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita kembali ke bab takwa, masih takwa ya Pak ya. 3 hadis lagi kalau nggak salah, kita titik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Musannif rahimahullah lil Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bi sanadihi bi kitab Riyadhus Shalihin min kitab min kalamil mursalin sallallahu alaihi wasallam babut taqwa. Mari kita sudah berusaha memahami takwa ya. Kemudian mendapatkan ilmu lagi manfaat takwa. Takwa yang paling ringan adalah imatatul adza minat thariq, menyingkirkan hal yang membahayakan, menyingkirkan hal yang membuat halangan orang, apakah itu batu, apakah itu duri, anit thariq, dari jalan. Itu takwa yang paling ringan. Kemudian pengertian takwa yang sering kita dengar di khutbah Jumat itu bahwa intisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang paling gampang pokoknya kita nggak maksiat aja gitu Pak. Kita nggak maksiat itu sudah mencerminkan takwa kita. Ada kurang lebih 9-10 manfaat takwa yang kemarin sudah kita pahami. Yang pertama adalah dengan takwa bisa membuat rem kita apabila berkata-kata keras atau kata-kata yang kasar atau yang kotor, kita bisa rem. Oh iya, takwa. Qaulan sadida wal yaqul qaulan sadida. Kemudian takwa juga bisa membimbing kita kepada yuslih lakum a'malakum, membawa ke arah kesalihan kita, berusaha menjadi soleh. Kalau berusaha menjadi soleh itu 100% bagus. Tapi kalau merasa paling soleh sendiri, nah itu nyakit hati Pak, penyakit hati. Biarin orang, misalkan biarin
kita lihat orang lain nggak pernah sholat, katakanlah, ya wajib doa kita hanya tadi mendoakan supaya dia dapat hidayah, supaya dia bisa ikut kita. Tapi kalau kita menjas, itu nggak boleh, penyakit hati namanya. Kemudian takwa juga oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni segala dosa-dosa kita. Maka benar Kiai Haji Baharudin Nursalim Kusbara itu pokoknya kalau masih ada takwa, masih ada iman di kita, pokoknya surga lah. Beliau paling gampang. Ya. Kemudian takwa juga bisa memberikan keberhasilan kepada kita. Wa may yuti'illah wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima. Bisa memperluas keberhasilan, potensi keberhasilan kita. Faqad faza fawzan 'azima. Kemudian takwa juga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan memberikan bimbingan jalan keluar bagi kita yang kesulitan. Pasti ada jalannya, yakin Pak. Itu saya sudah mengalami juga. Mungkin bapak-bapak juga sudah mengalami. Takwa juga, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan manfaatnya akan mendatangkan rezeki dari yang tidak bisa disangka. Mari ingat, rezeki itu nggak cuma uang ya Pak ya. Al-malu huwa adna rizki. Uang itu, harta itu adalah rezeki yang paling rendah, nikmat yang paling rendah. Nikmat yang pertama, yang paling rendah, yang paling dasar. Nikmat yang kedua, afdhalur rizki huwa waladun sholih, mempunyai anak yang soleh, anak yang penurut, anak yang taat sama kita. Kemudian tingkatan ketiga adalah tamamur rizki. Rizki yang sempurna adalah sehat wal afiyah, punya kesehatan dan punya wal afiyah, sehat wal afiyah. Baru yang terakhir ya adalah ridho min Allah. Rizki yang paling utama, rizki yang paling sempurna adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita lihat istri kita sholat, puasa, itu rizki ridho dari Allah itu. Kita lihat anak-anak kita ikut ke mushola, ikut ke TPA, itu ridho dari Allah. Termasuk ridho dari Allah. Dari siapa? Dari bapaknya. Wasilah bapaknya, wasilah ibunya, baru ke anaknya. Gitu. Makanya birru abahukum tabirru abna'ukum. Kalaulah bapaknya baik, insya Allah anaknya jadi ikut baik. Itu kalau orang Jawa itu kacang radikal ajaran gitu ya. Itu benar, Pak. Itu benar. Kalau di Padang mah ya. Ya pokoknya begitu lah ya. Kita paham ini. Ya, itu pokoknya gitu. Ya, itu. Ya, itu takwa. Takwa bisa memberikan bimbingan kepada seseorang. Yaj'al lakum furqana, yattaqullah, yaj'al lakum furqana. Bisa membedakan mana yang baik yang buruk, mana yang bisa kita sampaikan, mana yang belum bisa kita sampaikan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, akan melunturkan kejelekan-kejelekan kita, keburukan-keburukan kita. Wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah akan memberikan keutamaan yang dibutuhkan oleh kita. Jadi Allah akan memberikan yang dibutuhkan, ingat, yang dibutuhkan Pak ya, bukan yang diinginkan. Ya, Wallahu dzul fadlil 'azim. Allah akan memberikan yang dibutuhkan oleh kita, oleh hambanya. Kemudian wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah juga dengan takwa kita akan diberikan pemahaman. Oh, begini ternyata. Oh, begitu. Oh, sholat begini. Oh, sholat begitu. Oh, rizki itu begini, rizki begitu. Nah, wa yu'allimukumullah. Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan hambanya. Kemudian hadis yang pertama itu sudah kita bahas juga, bahwa orang yang paling baik khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil Islam. Orang yang paling baik saat zaman jahiliyah
Kemudian yang paling baik saat masa Islam adalah idza faqquhu, adalah orang yang senantiasa berusaha faqquhu, mencari pemahaman, mencari ilmu, mencari pemahaman tentang agama. Nah, faqih. Kemudian hadis yang kedua itu adalah, nah ini, jangan sampai kita tergelincir. Makanya benar kayak 3 ta itu benar, 3 ta ya. Harta, tahta, wanita, benar. Ini dari sini hadisnya. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya khulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia ini manis, khadiratun, dan indah, menarik mata. Khadiratun itu artinya hijau, pepohonan hijau. Kita kalau dilihat pepohonan hijau saat perjalanan kan indah, menarik mata ini. Memang dunia itu indah dan menarik mata. Wa innallaha mustakhlifukum. Sesungguhnya Allah menjadikanmu pemimpin, pengelola. Fayanzuru kaifa ta'malun. Tapi ingat, Allah selalu melihat apa yang kamu perbuat, apa yang kita perbuat. Fattaqud dunya. Kalau kamu takut dunia, jadi memang takwa itu artinya takut. Takut artinya takut. Fattaqud dunya, kalau kamu takut sama dunia, wattaqun nisa, takut juga sama tipu daya wanita. Fa inna awwala fitnah Bani Israil, sesungguhnya awal dari fitnah Bani Israil adalah kanat fin nisa, dari nisa. Siapa yang pertama kali difitnah Bani Israil? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan bapaknya Yakub. Yakub itu Israel, Pak. Israel disebutnya Bani Israil. Yusuf, Harun, terus ke bawah. Siapa yang paling difitnah? Yusuf pertama kali. Nabi Yusuf. Ya, hadis pertama Yusuf disebutkan. Kenapa difitnah? Karena dianggap tanda kutip berbuat asusila dengan wanita tadi, istrinya Fir'aun, ya kan? Sejarahnya seperti itu. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertama-tama nisa, istri bisa jadi fitnah, Pak. Istri coba istri ngaji tapi nggak masakin kita, kira-kira keselnya itu, Pak. Itu bisa jadi fitnah. Saya ngalamin sendiri ya, saya saya ceritain aja. Ini ngaji nggak masak, nggak ini, wah ini ya, itu bisa jadi fitnah kalau kita tidak sikapi dengan takwa. Kalau sikapi dengan takwa, ya alhamdulillah istri masih mau ngaji, demi hari ntar saya jajan, misalkan gitu. Misalkan berkat ya Pak Mario, dapat berkat. Oh iya, ngaji dapat berkat. Kalau dia bisa ngaji. Nah, kalau nggak disikapi dengan takwa, pasti kita ada fitnah. Jadi fitnahnya apa? Mungkin kita bisa jadi marah, mungkin kita bisa jadi nggak bisa menerima diri. Nah, itu salah satunya itu. Hadis yang ketiga, salis. Kita masuk hadis salis. Bentar lagi. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dari Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah. Jadi nama Abdullah itu banyak karena saking takjubnya sahabat dengan kesolihan bapaknya Nabi Muhammad, kan anak-anaknya dikasih nama Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Malik, Anas bin Abdullah. Radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, selalu senantiasa bersabda, berkata, berdoa. Jadi kalau qala hanya sekali tuntunannya diajarkan kepada kita. Tapi kalau yaqul berkesinambungan,
bisa dilakukan terus-menerus tidak sesuai zamannya bisa dilakukan. Karena yakul fi'il mudhari itu tidak sesuai zamannya bisa dilakukan. Zaman kita bisa, zaman Nabi bisa, zaman sahabat bisa. Apa yang diajarkan oleh Nabi yaitu tentang doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, ini sering kita dengar ya Pak ya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi ketika di atasnya tadi kita mungkin tergelincir fitnah mustahil hukum kepemimpinan atau jabatan, kemudian dunia tergelincir karena dunia, kemudian nisa tergelincir karena wanita. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Artinya, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, kami atau saya memohon, as'aluka itu memohon, al-huda memohon petunjuk, al-huda itu petunjuk, wat-tuqa dan semoga senantiasa diberikan ketakwaan, rasa takut kalau berbuat jahat, takut kalau berbuat tidak baik, wal afafa dan jadikanlah saya ini adalah orang-orang yang afafa, bijak. Makanya kalau namanya afifuddin, orang yang senantiasa bijak dalam beragama, afafa. Wal ghina, senantiasa diberikan rasa kaya. Ya. Al ghina laisal ghinal mal walakin ghinan nafsi. Pengertian daripada kaya bukanlah kaya harta, walakin ghinan nafsi, akan tetapi adalah kaya hati. Maksud kaya hati adalah tidak memaksakan, tidak memaksakan. Kemampuannya beli motor, memaksakan beli mobil. Tapi kadang-kadang gitu manusiawi ya. Kadang-kadang gitu. Tapi ini kita punya doa ini, tenang. Kita punya doa ini. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, kami mohon kepadamu al-huda, petunjuk dalam segala kesulitan. Wat-tuqa, rasa takwa, rasa takut untuk tidak berbuat baik, takut berbuat jahat. Wal afafa, supaya menjadi bijak setiap kita punya trouble, punya masalah. Wal afafa, supaya kita jadi bijak. Wal ghina, dan supaya hati kita merasa cukup, merasa kaya atau cukup. Wal ghina, al-ghina artinya kaya. Mudah-mudahan saya jadi kaya, mudah-mudahan kita jadi kaya, kaya hati maksudnya. Ya, wal ghina. Nah itu. Jadi ketika kita sedang punya masalah tentang dunia, masalah tentang kepemimpinan kita, masalah tentang nisa, masalah pekerjaan, mungkin kita punya jabatan di situ, bingung menentukan kebijakan. Nah ini doanya. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya kita habisin dulu ya. Ar-Rabi, hadis yang keempat. An Abi Thalib. Nah, kalau yang doa tadi kalau bisa dihafal Pak ya, kalau bisa dihafal. Jadi kalau ada kesulitan dunia, kesulitan rezeki, kesulitan kalau di kerjaan, kesulitan dan nisa, ini doanya. Hadis keempat, An Abi Thalib Adi bin Hatim At-Ta'i, dari Abi Thalib namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Ini Bani Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu saya mendengar, sami'tu
Rasulullah SAW yaqul, berkata, bersabda, man halafa ala yamin thumma ra'a atsqalillah minha falyati at-taqwa, rawahu Muslim. Man halafa ala yamin, barang siapa yang bersumpah ala yamin, atas sumpahnya. Ini maksudnya sumpah yang serius Pak ya. Kalau misalnya saya Pak sumpah kalau pulang ke sini nanti kita makan-makan. Nah, itu bukan sumpah yang serius, bukan, hanya bercanda. Tapi sumpah yang serius adalah ada saksi, itu sumpah, dinamakan sumpah. Ada saksi di pengadilan atau di tempat formal itu sumpah, baru hadis ini masuk. Man halafa ala yamin, barang siapa yang bersumpah ala yamin, atas sumpahnya, summa ra'a atsqa, kemudian di kemudian hari ra'a atsqa lillah, melihat lebih penting takwa kepada Allah minha, dari sumpahnya tadi, falyati at-taqwa, maka lebih beratkan yang takwanya. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya adalah contoh, misalkan saya punya anak cewek misalkan, datang laki-laki mau deketin anak saya misalkan, Pak Yai, Pak, saya mau deketin anak Bapak, mau lamar anak Bapak misalkan. Di situ saya sama istri, kamu orang mana Mas? Saya orang Medan. Orang Sumatera. Iya misalkan. Wah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Turun derajat saya misalkan gitu. Yang tadinya emas jadi tulang kan katanya. Jadi tulang. Kan orang Medan manggilnya tulang kan. Jadi emas jadi tulang. Ya. Jadi maksudnya adalah saya nggak mau dengan istri kita ngomong nih. Pokoknya ibu, kalau kita punya anak cewek, calonnya minimal orang yang tinggal di Jawa, apakah itu Jakarta, Sunda, Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, pengen itu. Pokoknya kita nggak mau mantu dari luar Jawa, misalkan. Sumpah di situ, misalkan. Nanti ribet, misalkan seperti itu, misalkan. Tapi di kemudian hari ternyata yang mau melamar orang Sumatera, orang Medan. Kira-kira seperti apa Pak? Diterima nggak Pak? Nah, nikah, melamar, khitbah itu bagian dari penyempurnaan takwa. Kita hanya mementingkan, kita sama istri, saya sama istri hanya mementingkan kalau orang Sumatera nggak mau jauh misalkan, hanya mementingkan ego sendiri. Kalau dulu mungkin ya dijodohkan dan sebagainya. Kalau zaman sekarang kan enggak Pak. Maka lebih takwa dia dikhitbah dan dinikahkan, maka kita harus mengalah tadi faliyati ila taqwa. Kita harus lebih mengedepankan takwa tadi. Kalau si yang mau meminang baik, sesuai. Jadi jangan sampai kita, kalau dulu orang tua dulu gitu kan Pak. Orang tua dulu kan gitu. Pokoknya jangan sampai orang Sumatera atau orang jauh kita dapat anak kita. Nah itu seperti itu contohnya. Kira-kira masuk nggak kira-kira Pak? Atau misalkan begini, kalau saya mencontohkan ke murid itu, kamu misalkan cowok pengen melamar cewek, ya, pengen melamar cewek. Tiba-tiba saat kamu datangi si cewek itu tadi dijemput sama orang yang bermobil misalkan. Wah, kalah. Saya pakai motor, dia dijemput pakai mobil. Wah, kalah. Saya bersumpah kalau saya punya mobil, saya lamar lagi, saya rebut dia. Misalkan dia mobilnya Avanza, saya punya mobil Ferrari yang harga 1 M, saya rebut dia. Misalkan bulan berganti, tahun berganti, ternyata dia berhasil bisa beli Ferrari, belum tapi punya uang kemampuan beli Ferrari. Nah, oleh orang tuanya, Mas, itu ada pembangunan masjid misalkan, kayaknya butuh dana 500 juta.
atau pembangunan pesantren atau pembangunan TPA. Tapi kayak ini jarang dapat contoh seperti ini. Kamu punya uang 1 M kan Mas ya? Ya udah 500 juta taruh di sana. Kamu beli mobil yang biasa saja. Wah, nanti gengsi saya Mak. Saya pengen melihatin cowoknya dia yang kemarin pakai mobilnya buat saya pengen. Karena saya udah sumpah, pokoknya saya pengen beli, yang ingin saya rebut. Nah, seperti itu. Nah, dari situ maka sumpahnya bisa dikafarah, bisa digugurkan. Lebih kepada takwa, karena Pak menyumbang masjid, menyumbang musola, menyumbang TPA tadi lebih takwa. Nah, maksudnya gitu loh maksudnya. Jadi hadis ini maksudnya begitu. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi lebih mengertikan yang takwanya. Begitu juga kita hal kecil misalkan, wah nanti kalau liburan lah ya, Bapak sumpah ajak misalkan jalan-jalan. Ternyata anggaran jalan-jalan misalkan 3 juta. Ternyata sebelum liburan 3 juta ada momen kurban. Nah ini berat biasanya. Wah kurban atau liburan anak ya? Kurban atau liburan anak ya? Nah kalau kita sudah belajar kitab ini, nah kurban aja. Nah itu takwa. Kalau mencukupi. Tapi kalau lebih manfaatnya lebih misalkan wah kayaknya anak perlu sekolah. Nah itu juga bisa dipertimbangkan lagi. Sekolah perlu dana, perlu itu kurban. Sebenarnya kurban itu sunnah muakkad Pak ya, sunnah yang ditekankan. Kalau kita takwanya lebih tenang, nanti insya Allah dari kita kurbankan pasti ada rezeki sekolah, bayaran sekolah dari yang lain. Nah biasanya begitu, biasanya gitu. Saya ngikutin Pak Ma'ruf sama Pak Yasin biasanya begitu. Ya jadi itu Pak, jadi itu pengertian makna hadis ini. Man halafa ala yamin, barang siapa yang bersumpah atas sumpahnya, ro'a aqbalillah, kemudian ada potensi momen takwa kepada Allah, falyati at-taqwa. Lebih baik kita datangi supaya takwa tadi kita lakukan untuk ketakwaan. Nah itu hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itu. Tapi memang berat ini Pak, memang berat. Ya, salah Pak Haji. Ya, memang berat. Kemudian bagaimana sumpah tadi bisa digugurkan? Apakah ada syarat? Ada Pak. Ada syaratnya. Yang pertama, fi hadzal hadis dilalatun ala syai'in bi makna li fi'lin aw li tarkin syai'in minal khalaf, bahwa hadis ini menjelaskan walaupun hadisnya pendek tentang dalil pengertian sumpah, baik itu dilakukan atau ditinggalkan. Dari sumpah itu harus melakukan yang pertama yut'imul asyara minal masakin, memberi makan 10 fakir miskin. Jadi kalau misalnya kita sudah sumpah demi Allah misalkan, wallahi kalau saya punya anak, ternyata anak itu dilamar oleh orang selain orang Jawa, saya nggak akan mau. Nah, itu sudah sumpah karena apa? Sudah Allah. Wallahi. Ya. Tapi kalau sumpahnya cuma bercandaan kayak, kalau pulang ke sini ntar beli es kelapa, nah itu mah sumpah-sumpah bohongan gitu. Jadi sumpah itu yang harus ada saksi istri kita gitu, termasuk yang serius gitu. Yang kedua, saya baca, au yubayyi'ul libasil masakin, atau membelikan 10 pakaian orang miskin. Wah, lebih mahal lagi. Kalau makan paling ya 15.000 dapat makan ya Pak. Kali 10 ya 150.000 maksimal. Padang depan ada. Ya, apa lagi? Cepat ya. Iya, cepat ada Pak ya. Cepat padan ada juga. 100.000. Supaya menggugurkan sumpah kita tadi. Ya. Jadi kalau misalkan udah sumpah anaknya nggak mau dilamar sama orang selain Jawa, ternyata jodohnya dia yang ngebet sama dia, yang baik sama dia orang Sumatera, ya mau nggak mau kita Pak gugurkan dengan 1, memberi makan pakaian miskin 10. Wah saya nggak bisa Mas membelikan pakaian 10 orang miskin.
Wah, lebih mahal lagi Mas. Yang terakhir ada fasyamu salasati ayyam, berpuasa 3 hari. Nah, ini yang paling. Cuma itu Pak pilihannya. 3 doang pilihannya. 1, ngasih makan 10 orang miskin. Kalau nggak bisa, beliin pakaian 10 orang miskin. Nggak bisa juga, ya kita harus puasa 3 hari. Nggak bisa puasa. Nggak bisa puasa. Ya udah. Makanya jangan bermain-main dengan sumpah demi Allah. Jangan main-main. Karena itu kafaratnya di situ. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Yaitu hak masing-masing ya. Tapi kalau takwa, tuntunannya begitu. Kalau kita bertakwa, tuntunannya begitu. Itu tentang sumpah. Jadi tentang sumpah. Jadi kalau misalkan sudah masuk sumpah dan itu ada saksi, apalagi atas nama Allah. Tapi memang orang Islam sumpah harus atas nama Allah. Kalau serius, ya, kalau cuma bercanda, sumpah PT bisa beli es kelapa kalau pulang. Nah itu enggak, itu bercanda. Makanya kalau ada kita anak-anak cewek, anak cewek, sumpah Pak, saya demi cinta saya cinta sama anak bapak, nah bohong itu, itu bohong gitu. Ya, sumpah kalau orang Islam harus demi Allah. Wallahi, makanya kalau pejabat atau saksi atau kasus di pengadilan pasti demi Allah atau demi Tuhan atau demi, pokoknya demi Allah, demi Tuhan. Tuntunannya yang benar begitu secara hukum. Hadis terakhir Al-Khamis An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili, dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu ketika khutbah fi hajjatil wada, di haji wada. Haji wada berarti ini musim haji ini, haji wada, haji terakhir Nabi. Setelah haji wada, haji terakhir 6 bulan, 7 bulan setelah itu wafat Nabi. Haji terakhir, haji wada. Nah, haji wada ini khutbahnya pas di Masy'aril Haram, pas di saat Arafah. Dan al-hajju huwa Arafah, karena puncak haji itu ya Arafah. Bertahanus di Arafah. Nah, sekitar Arafah itu Pak ada masjid namanya Masy'aril Haram. Nah, di situ khutbah. Apa isi khutbahnya? Ittaqullah. Nah, ini yang kita harus pegang prinsipnya gitu Pak ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wassallu khamsakum, dan peliharalah salat 5 waktumu. Sallu khamsakum. Jadi kalau misalkan kita sibuk-sibuknya kita, pokoknya kita pelihara salat 5 waktu. Apakah itu? Tapi afdalnya berjamaah. Tapi kalau di tempat kerja harus kita. Pokoknya setelah-telahnya kita harus jaga salat kita. Saya nasihat kepada diri saya dan bapak-bapak. Wasumu syahrukum, berpuasalah di bulan yang telah ditetapkan, syahrukum, Ramadan maksudnya. Wa addu zakata amwalikum, dan senantiasa tunaikan zakat hartamu, zakat fitrah. Pokoknya jangan sampai kita tinggal gitu Pak. Wa ati'u umara'akum, taatlah sama pemimpinmu. Istri taat pada suami, suami taat kepada pemimpin wilayah. RT termasuk RT pemimpin taat pada atasnya lagi terus sampai pemimpin presiden kita. Makanya kalau ada yang ngajak, nah itu versi pemahaman saya dan diri saya Pak. Kalau yang ngajak, kita demo untuk bangun presiden, nah itu harus kita pertimbangkan. Wa ati'u umara'akum, kalau hanya sekedar demo menuntut hak nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ribut, sampai darah-darah, nah itu harus dipertimbangkan. Wa ati'u umara'akum
tadkhulu jannata rabbikum, maka Allah akan memasukkanmu kepada jannah, pada surganya. Gampang sekali ya Pak. Islam nggak usah susah-susah. Pokoknya kita memelihara takwa kepada Allah, kemudian memelihara sholat 5 waktu kita, syukur-syukur sunnah ya kan, sunnah-sunnahnya, rawatibnya, ba'diyah, qobliyahnya, sumu syahrukum, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, wa atu zakat amwalikum, zakat fitrah ditunaikan, wa ati'u umarakum, kemudian taat kepada pemimpin-pemimpin kita, tadkhulu jannatan rabbikum. Insyaallah Allah akan memasukkan kita ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi fi akhir kitab shalah, di dalam kitab salat, akhir kitab salat. Wa qala hadis hasan dan sahih, dan hadis ini hasan dan sahih. Hadis yang hasan dan sahih itu tingkatnya paling tinggi Pak. Makanya ini Pak, mudah biarin kita nggak terlalu taat, tapi kita bisa menjaga wasiat haji wada, tadkhulul jannah rabbakum. Itu jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang kita baca, dan mudah-mudahan apa yang kita baca di kitab Riyadhus Shalihin membawa manfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf tentunya yang salah datang dari saya pribadi, yang benar insyaallah datang dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan ya? Ayat raya. Ada salah ya, Dan. Alhamdulillah masuk. Pak Pimen Nadan, Pak Faiz nanti. Nah, cocok. Iya lah, Pak Sekjen mantap udah. Ya enggak, kan. Masa malam dong. Banyak gitu.